Banyak macamnya, termasuk salah satunya punya tetangga baik. Gak semua tetangga itu suka cari masalah kok, karena kadang masalahnya ada di kita sendiri, ya nggak pemirsa? Sayangnya karena suka drama, masalah sepele bisa menjadi besar dan bertele-tele. Seperti deretan kasus rangkuman khas on the spot. Ini dia, tetanggaku, nerakaku. Gak ada injak, makanya jalan batas sudah dorong. Gak diinjak jadi. Gara-gara bakar sampah, sampai digugat 60 juta rupiah. Jangan bakar sampah kalau tidak ingin memicu amarah. Pertikaian tetangga pecah karena asap sampah. Tak main-main, Septiana menggugat tetangganya Yasmin ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebesar 60 juta rupiah. Gugatan ini terkait matinya burung murai batu kepunyaan Septiana. Ia yakin burung kesayangannya tersebut mati karena asap sampah dari rumah Yasmin. Keduanya adalah warga perumahan Nanggela, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Kasus ini telah terjadi sejak 2019. Selain itu, ia mengaku memiliki riwayat asma yang menurun ke anaknya, sehingga asap sampah dinilai berbahaya untuk kesehatan keluarganya. Saat dimintai keterangan, Yasmin mengatakan bahwa dirinya membakar sampah ranting cukup jauh dari rumah Septiana dan hanya sedikit, tak mungkin sampai menyebabkan burung tetangganya mati. Pihak warga sudah mengupayakan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun Septiana tetap bersikeras membawanya ke persidangan. Wah, semoga permasalahan Pak Septiana dan Pak Yasmin segera selesai dan bisa ikrip lagi ya. Gue yang pasang wifi, dia yang panas. Orang masang wifi kok dia yang panas. Baru-baru ini viral di media sosial video sekumpulan emak-emak saling cekcok. Diduga adu mulut ini lantaran didasari saling iri. Pengunggah video @manusia Kentucky mengatakan masalah bermula saat salah satu tetangga memasang wifi. Sejumlah warganet tak habis pikir pasalnya menurut mereka wifi hanya masalah sepele yang tak perlu dibesar-besarkan. Kejadian ini tentu tak luput dari komentar para netizen. Gak diinjak jadi terikan. Astagfirullah. Setelah keributan terjadi di dunia maya, sang pengunggah video akhirnya membuat video klarifikasi berisi permintaan maaf atas konten yang diunggahnya. Maaf telah membuat keramaian di sosial media karena saya terbawa emosi jadi tidak berpikir panjang untuk semua ini. Nah gitu dong, hidup damai kan enak. Semoga jadi pembelajaran ya mbak-mbak, ibu, dan pemirsa sekalian. Bangun tembok di rumah tetangga karena sering menginjak kotoran ayam. Hidup bertetangga tak melulu seperti yang didamba. Kadang kita hanya perlu menerima segala kurang dan lebihnya. Seperti Wisnu Widodo, seorang warga dari desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ia tak pernah menyangka kotoran ayam peliharaannya menjadi sumber masalah berkepanjangan dengan tetangganya bernama Mistun. Beginilah Wisnu dan keluarganya ketika hendak keluar masuk ke rumahnya. Mereka harus melompati tembok setinggi 1 meter. Kejadian ini bermula ketika Mistun seringkali menginjak kotoran ayam saat lewat depan rumah Wisnu. Karena sudah terlalu sering dan tersulut emosi, Mistun akhirnya nekat menutup akses depan rumah Wisnu dengan pagar tembok setinggi 1 meter. Padahal lahan yang dibangun pagar tembok tersebut merupakan milik desa. Akibatnya Wisnu terpaksa harus menggunakan kursi kayu setiap kali akan masuk dan keluar rumah. Warga tak bisa menahan sikap arogansi Mistun dan membawa kasus ini hingga ke pengadilan. Pengadilan telah memenangkan Wisnu, namun Mistun tetap menolak bongkar tembok dan malah ingin mengajukan banding. Walah, Pak Mistun, cuci kaki sama bersabar sebenarnya bisa loh, Pak. Gak usah repot, nembok segala. Mending semainnya buat benerin gapura kampung deh. Berawal dari menanam bunga, berakhir di penjara. Lagi-lagi perkara karena perebutan tanah, namun kali ini bukan tanah seluas puluhan hingga ratusan meter persegi ya pemirsa.
melainkan sebidang tanah sekitar 1 kali 6 meter persegi. Penyebab dua nenek asal Australia ini bersih tegang. Nenek Kate Wood rajin merawat bunga lavender. Namun sayang, bunga lavendernya tumbuh di tanah milik sang tetangga, yaitu Anne O'Donnell. Nenek Anne yang sudah tinggal selama 16 tahun di rumah itu merasa tak terima karena sebidang tanah pembatas rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman oleh tetangganya. Hingga akhirnya suatu hari, Nenek Anne tertangkap kamera CCTV sedang mencabuti tanaman lavender milik Kate. Kate yang melihatnya tak terima dan langsung menyerang Anne. Kate yang tak memiliki anak sudah menganggap tanaman lavender seperti anaknya sendiri yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang. Pertikaian sering terjadi di antara mereka berdua, mulai dari saling mengumpat, melempar batu, hingga menyemprotkan air. Sampai-sampai sebuah program televisi di Australia, A Current Affair, turut meliput dan ingin mendamaikan keduanya. Malang, True TV mendapat perlakuan tak mengenakan dari Nyonya Kate. Kasus pada Agustus 2020 ini telah sampai ke persidangan dan akhirnya Anne O'Donnell harus mendapat hukuman tahanan selama 6 hari di penjara. Ya ampun Nek, daripada ributin tanah, mending ngeteh bareng sambil balapan ngerajut deh. Karena asal tidur, semerah jadi kena tegur. Siapa nih yang suka parkir sembarangan, apalagi di depan garasi orang? Tolong diingat-ingat ya pemirsa, jangan pernah parkir sembarangan. Daripada bernasib seperti si merah. Video viral ini diunggah oleh akun Adek Bonbon yang menceritakan kejadian yang menimpa keluarganya. Seseorang memarkir mobil berwarna merah di depan rumahnya semalaman hingga membuat pemilik rumah kesulitan keluar dan masuk rumah. Akhirnya sang ayah merantai ban mobil dengan motor miliknya. Pemilik mobil menyadari jika mobilnya dirantai. Ia pun menempel kertas dan menyantumkan nomor HP-nya. Lucunya, pemilik mobil dan pemilik rumah saling surat menyurat lewat tempelan di mobil. Hingga akhirnya pemilik mobil datang menemui pemilik rumah dan meminta maaf. Ia mengaku sedang berkunjung ke rumah teman dan malah ketiduran hingga pagi. Pemilik rumah akhirnya memberi banyak petuah agar kejadian serupa tak terulang lagi. Video ini diunggah hingga 4 bagian karena saking banyak yang penasaran akan kelanjutan ceritanya. Lain kali kalau gampang ketiduran, naik kendaraan umum aja ya, biar nggak parkir sembarangan dan nutup pagar orang. Sini yang bangun rumah, situ yang marah-marah. Waduh, kalau udah sirik-sirikan, repot deh urusannya ya pemirsa. Sini punya apa, situ yang repot. Tapi bener gitu gak sih kalau ada tetangga yang suka iri? Sempat beredar video viral seorang wanita merekam tetangganya dari kejauhan, sedang saling berteriak dan meledek. Sang pemilik akun Eva Aldama 3301 mengatakan bahwa ia sedang merenovasi rumahnya di pinggir rel kereta api Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara. Tiba-tiba sang tetangga merasa terganggu atas proses pembangunan rumah milik Eva dan sering adu mulut. Aduh, kenapa sih harus iri? Bukankah rezeki sudah diatur masing-masing? Kalau terganggu karena polusi suara dari proses pembangunan, belum lagi seberapa loh sama suara kereta lewat. Lagi pula masih bisa dibicarakan baik-baik kan? Semoga cepat berdamai ya, biar kalau ada arisan RT, gak repot, gak kikuk ketemuan. Tetangga yang ribut, kru yang jadi basah kuyup. Pertikaian antar tetangga kembali datang dari negeri kangguru. Seorang pensiunan berusia 60 tahun bernama Margaret Stokes yang tinggal bersama putrinya Rachel merasa hampir setiap hari mendapat teror dari tetangganya. Tetangga Margaret adalah sebuah keluarga beranggotakan ayah Rob Rekai dan putrinya Sage. Mereka berdua hampir setiap hari membuat onar. Tak hanya kepada keluarga Margaret, melainkan juga kepada orang asing yang kebetulan lewat di depan rumah mereka. Bahkan Sage pernah melempar batu ke orang tak dikenal hingga korban masuk rumah sakit. Bagi Margaret dan putrinya, setahun tinggal di sana bagaikan mimpi buruk. Ketika kru dari sebuah program televisi tiba untuk membantu mediasi,
Tuan Rob masuk ke dalam rumah dan beberapa pria keluar seraya melontarkan berbagai umpatan. Mereka bahkan menyemprot kru dan host hingga basah kuyup. Margaret berulang kali melaporkan kejadian ini ke pengelola perumahan, namun tak pernah ada jawaban. Hingga akhirnya ketika program TV datang, barulah pengelola dan pihak berwajib menindaklanjuti kasus ini. Semoga kita dihindarkan dari tetangga seperti Rob dan Sage ya, pemirsa.